Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut lagi untuk materinya, dimana di pertemuan sebelumnya kan kita sudah bikin database dan sudah bikin desain untuk form login, sudah membuat controller untuk login dan dashboard, dan sudah membuat model untuk login juga. Nah, sampai tahap sini harusnya sudah bisa melakukan login sesuai dengan user dan password yang sebelumnya kita bikin di table user, ya. Nah, kalau misalkan ini ketika di user dan passwordnya kosong, ketika diklik maka dia akan ada sebuah pesan gitu ya, kalau password dan user itu tidak boleh kosong. Kalau kita isi user dan passwordnya sesuai dengan yang sudah kita masukkan ke dalam table user, dan ketika diklik login, nah walaupun ini masih an error gitu ya, ini sebenarnya sudah sesuai karena sudah diarahkan ke tampilan dashboard gitu ya. Ini cuma yang jadi masalah adalah kalau file vheader ini belum ada ya. Nah, setelah kita bisa melakukan proses seperti ini atau sudah bisa melakukan login, maka langkah selanjutnya adalah kita akan coba menambahkan seperti di modul itu. Untuk membuat tampilan dashboard, kita akan membuat satu folder baru dengan nama dashboard, lalu di dalam folder tersebut kita tambahkan tiga buah file baru dengan nama header, dashboard, dan footer. Nah, isinya seperti ini ya untuk masing-masing filenya. Oke, langsung saja kita coba buat. Nah, ini code-nya saya ganti tema dulu. Langsung saja kita coba buat yang pertama di folder ini, foldernya saya. Nah, yang pertama di dalam folder view kita buat satu folder baru lagi ya, dengan nama dashboard gitu ya. Di dalam folder view bikin satu folder lagi dengan nama dashboard. Lalu di dalam folder dashboard ini kita tambahkan lagi tiga buah file. Yang pertama header.php, ini bukan jadi p underscore ya, p_header.php, lalu bikin file lagi dengan nama v_dashboard.php, lalu selanjutnya bikin lagi dengan nama v_footer.php. Nah, setelah kita membuat tiga file ini, untuk mengisinya itu kan kalau dilihat di modul ini scriptnya lumayan cukup panjang, kecuali yang dashboard saja hanya sedikit. Nah, cara untuk mengisinya adalah kita bisa langsung pergunakan bantuan dari Bootstrap. Nah, kalian silakan dibuka aja di tab barunya, lalu masuk ke, diketik saja Bootstrap, nanti ada ini ya, kalian pilih saja Bootstrap. Ini akan masuk ke getbootstrap.com. Nah, setelah masuk ke getbootstrap.com kan kalian lihat ini versinya adalah v53. Nah, ini kalian rubah dulu menjadi 46 ya. Nah, setelah itu kan akan masuk ke introduction. Nah, di sini kalian scroll ke bawah
cari yang namanya starter template ya. Nah, pada starter template kan di bawah ini ada scriptnya banyak. Nah, ini yang akan kita ambil, kalian copy, klik to dashboard, ini klik aja copy, nanti otomatis ke copy semua scriptnya. Nah, lalu kita arahkan ke folder atau ke file ini, vheader ya. Kalian arahkan ke vheader, lalu paste. Nah, oke. Nah, ini scriptnya lumayan cukup banyak. Nah, berikutnya setelah kita mempaste, kan ini ada script yang cukup panjang nih gitu ya. Nah, ini nanti akan ada beberapa yang kita modifikasi, kita samakan dengan di modul gitu ya, biar biar samalah istilahnya seperti itu ya, biar kalian nggak bingung. Oke, kita coba langsung saja ya, modifikasi untuk yang untuk script yang sudah kita ambil dari Bootstrap. Nah, yang pertama kita modifikasi ini nanti di blok sampai ke sini, sampai ke this gitu ya. Nah, diganti dengan tag seperti ini, base_url aset gitu ya. Penulisannya samain dengan ini, pakai s, aset ya. Nah, seperti ini ya. Ini kan kita lihat saja di modul. Nah, ini kan CSS Bootstrap min CSS. Nah, setelah ini kalau yang ke bawahnya biarkan, lalu ini boleh diganti jadi misalkan aplikasi klinik. Nah, setelah itu untuk yang ke bawah di sini dari sini sampai ke paling bawah kalian cut ya, Ctrl X, di cut saja, lalu ini di save, lalu kalian buka file berikutnya, dibuka file vfooter. Nah, dipaste di vfooter. Nah, ini setelah dipaste, ini pun dari atas sampai ke yang ini kalian delete saja. Nah, jadi tersisa hanya script yang dimatikan ini. Nah, ini yang akan kita aktifkan. Nanti di blok dari sini, nih dari bawah ini kan option 2. Nah, di blok dari sini sampai ke sini di blok, lalu kalian tekan kontrol atau ini aja, dihapus yang ini, tanda yang ini dihapus, lalu tanda yang bawah pun dihapus. Nah, jadi seperti ini ya. Jadi ininya akan aktif kembali. Jadi di sini kita sudah punya 3 script ya. Nah, untuk yang paling bawah ini yang akan kita rubah sama kayak tadi, di blok sampai ke this ya, diganti dengan ini. Nah ya, lalu di save lagi. Nah ya, dipastikan seperti ini. Dan berikutnya untuk header, ini yang hello world-nya dihapus saja. Jadi hanya tersisa seperti ini dulu untuk headernya. Dan berikutnya untuk dashboardnya, kita isi dengan kalau samakan dengan di modul itu hanya diisi dengan section yang berisi kelas konten ya, berarti section content gitu ya. Nah, seperti ini isinya satu dashboard. Seperti ini ya. Kalau untuk dashboard hanya seperti ini. Jadi sampai sini sebenarnya ini udah selesai untuk yang vheader, cuman belum ada menu-menu kan. Kalau di modul itu hasil akhirnya itu nanti ada menu seperti ini.
Nah, untuk bisa memunculkan menu seperti ini, kalau ini masih belum ada. Nah, langkah berikutnya agar bisa membuat menu itu, kita kembali ke Bootstrap lagi. Kalian search atau cari yang namanya navbar ya, atau navigasi. Nah, setelah ketemu navbar, kita scroll ke bawah lagi, cari navbarnya yang ada drop down. Nah, ini kan sudah ada tapi tidak ada drop downnya. Ini pun sama. Nah, yang ini. Jadi biar ketika diklik tuh ada yang muncul seperti ini, berarti kita ambil saja yang ini. Cari copy di sini. Setelah di copy, berikutnya dibuka yang header, kalian paste di bawah body. Nah, jadi seperti ini ya. Kalau mau dirapikan ya tinggal di tab ya, jadi biar dia bergeser isinya. Nah, ini kalau sudah di save. Nah, setelah ini kita coba dulu ya, dibuka dulu di sini, di back dulu, di refresh gitu ya, lalu kita coba isikan user dan passwordnya lagi, lalu klik login. Nah, sampai sini dashboardnya itu berarti sudah ada nih, sudah ada kan tulisan dashboard, navigasinya pun ini sudah ada. Nah, berarti untuk membuat dashboard kita sesuai dengan yang di modul ya sudah ya, sudah selesai nih sampai tampilan sementara dari dashboard yang akan kita buat. Itu ya, itu untuk membuat dashboard. Nah, berikutnya kita akan coba memperbaiki tampilan dari dashboardnya ya. Kita akan coba rubah menu-menunya itu sesuai dengan yang kita butuhkan, sehingga tampilannya itu akan jadi seperti ini ya. Nih, jadi nanti ada beberapa menu yang memang harus kita sesuaikan. Nah, di sini di modul sudah ada, kita coba perbaiki. Nah, kita kembali lagi ke tampilan ininya. Scriptnya dibuka berarti yang headernya ya, headernya dibuka kembali, lalu kita coba modifikasi. Yang pertama tulisan navbarnya ini saya ganti jadi klinikku kalau sesuai dengan di modul. Kalau kalian nanti silakan sesuaikan dengan keinginan kalian. Ini hashtagnya pun diganti jadi gini ya, nah cukup segini ya, hashtagnya diganti. Oh ya, untuk warnanya kalau kalian inginnya apa gitu ya, nah ini navbar lagi diganti jadi dark dulu. Ini kan warnanya putih, kalian mau jadi warna apa silahkan sesuaikan dengan kalian. Kalau saya primary jadi warna biru, kalau warna hijau kan sukses, kalau warna kuning ya warning, kalau warna merah danger, sesuai dengan keinginan kalian ya. Nah, berikutnya ke bawah home, ini aktifnya nanti dihilangkan saja, lalu ini biarkan home, hashtagnya diganti juga sama kayak tadi, base underscore URL. Nah, ini. Nah, selanjutnya ke bawahnya itu, nah ini di sini kan yang drop down tuh yang ini. Nah, kalian perhatikan yang drop down ini link pembuka dan link penutupnya. Nah, ini kalian copy saja di blok, lalu di copy, pindahkan di bawah dari home ini. Nah, di bawah penutup ini ya, tag penutup link yang home yang ini, di enter, di paste. Nah, akan jadi seperti ini. Lalu ini drop downnya kita modifikasi jadi kalau di modul biar sama master data gitu ya, master data. Ininya kita ganti untuk yang actionnya, yang pertama jadi data user, pasien, dokter, sama obat. Data user,
lalu yang kedua data pasien, yang ketiga data obat. Ini sorry kelewat satu, lalu sebelum obat adalah data dokter. Nah ini ya, setelah seperti ini hashtagnya pun kita ganti. Jadi nah seperti ini, SURL. Nah kalau ini kita isi, misalkan kutip satu user ya, jadi kita akan memanggil controller user nantinya. Semuanya samakan diisi. Nah ini boleh di copy paste aja, di setiap hashtagnya diisi dulu oleh kalian. Nah coba isinya ini diganti, sesuaikan dengan ini. Berarti kalau pasien yang ini jadi dokter, ini jadi obat. Jadi untuk memanggil controller masing-masing sesuai dengan data apa ya. Nah berikutnya setelah ini di scroll ke bawah, ini yang footer ini diganti dengan berobat ya. Pokoknya kita sesuaikan dengan yang di modul aja ya, biar nggak bingung. Ini pun isi harapnya diarahkan ke berobat ya. Lalu berikutnya ada laporan. Nah ini, yang ini boleh dihapus saja. Jadi seperti ini kita ganti jadi laporan. Lalu ini diisi laporan apa? Data pasien, data dokter, dan data berobat. Kita isi data pasien, lalu isi lagi data dokter, terakhir isi data berobat. Nah ya, lupa hashtagnya dipaste lagi. Isinya kalau ini kita paste dulu hashtagnya saja. Nah baru kita modifikasi isinya. Kalau ini diarahkan ke controller laporan, nama metodenya adalah data underscore pasien. Ini pun sama, laporan garis miring data underscore dokter. Terakhir laporan garis miring data underscore berobat. Nah sampai sini sudah. Yang terakhir adalah kita bikin logout. Kita copy yang ini saja, yang berobat. Nah ini dan copy dari link pembuka sampai link penutupnya, copy, lalu di sini link penutup yang laporan di enter, paste. Ininya kita ganti jadi logout ya. Ininya pun kita arahkan ke out garis miring logout gitu ya. Nah sampai sini berarti kita sudah sudah memodifikasi atau memperbaiki tampilan dari dashboard kita. Coba kita cek yang awalnya seperti ini, kita coba refresh. Nah sudah seperti ini ya, sudah ada kliniku, home. Kalau diklik ini udah ada yang muncul, berobat, laporan pun ada yang muncul. Nah ini ada tulisan logo. Nah sampai sini berarti untuk secara tampilan dashboard itu sudah selesai. Jadi tinggal kita membuat isinya. Nah berikutnya kita akan coba membuat master data user untuk materi selanjutnya. Mungkin untuk materi kali ini saya cukupkan sampai bisa membuat tampilan dashboard terlebih dahulu. Silahkan kalian coba.
Bila ada yang kesulitan dan ingin ditanyakan, silakan langsung saja ditanyakan. Ya, mungkin saya cukupkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.